Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis titik impas. Dalam rangka memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dahulu merencanakan besaran laba yang ingin diperoleh. Besaran laba merupakan prioritas yang harus dicapai perusahaan, walaupun di samping itu banyak hal-hal lain yang menjadi tujuan perusahaan. Analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh keuntungan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, analisis ini digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual agar kita memperoleh keuntungan, baik dalam volume penjualan dalam unit maupun dalam rupiah. Agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam suatu produk tertentu. Nah, yang kedua adalah besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau kemungkinan dapat ditingkatkan. Artinya di sini berapa kemampuan perusahaan memproduksi dalam satu waktu tertentu atau berapa kemampuan perusahaan maksimal jika ada permintaan dadakan. Nah, yang ketiga, jumlah biaya yang harus dikeluarkan baik biaya tetap maupun biaya variabel pada suatu periode tertentu itu. Nah, untuk semua itu diperlukan suatu analisis yang mendalam, dan analisis tersebut kita kenal dengan nama analisis titik impas. Penggunaan analisis titik impas bagi perusahaan memberikan banyak sekali manfaat. Nah, secara umum analisis titik impas digunakan sebagai alat mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan dan produksi. Terdapat beberapa keuntungan bagi para manajer dalam mengambil keputusan apabila mengetahui hasil analisis titik impas. Misalnya, dengan informasi tersebut, manajer dapat meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan memprediksi keuntungan yang diharapkan. Penggunaan analisis titik impas memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk. Nah, mendesain suatu produk diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Keputusan ini berhubungan dengan biaya dan harga. Analisis titik impas memberikan perbandingan antara biaya dengan harga untuk berbagai desain. Dalam mendesain suatu produk diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan biaya dan harga. Analisis titik impas memberikan perbandingan antara biaya dengan harga untuk berbagai desain sebelum spesifikasi produk ditetapkan. Hal ini disebabkan biaya sangat besar berpengaruh terhadap harga. Dengan analisis titik impas kita dapat menguji terlebih dahulu kelayakan suatu produk. Yang kedua adalah harga jual persatuan. Penentuan harga jual persatuan sangat penting agar harga jual dapat diterima oleh pelanggan. Jika penentuan harga jual tidak realistis, perusahaan tidak akan mampu menutupi semua atau sebagian biaya yang dikeluarkan. Demikian pula sebaliknya, jika melebihi harga jual dari pesaing dan tidak diimbangi dengan kualitas dan pelayanan, maka perusahaan juga tidak akan mampu memaksimalkan penjualan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Maksudnya, agar perusahaan mampu menentukan batas jumlah produksi dalam kondisi tidak rugi dan tidak laba dari kapasitas produksi yang dimiliki. Dengan demikian, akan mudah bagi perusahaan untuk mempertimbangkan apakah harga jual sudah layak jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan dan kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan.
Yang keempat di sini memaksimalkan jumlah produksi. Dengan analisis titik impas kita akan tahu apakah jumlah produksi sudah maksimal atau belum. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada kapasitas produksi yang menganggur. Yang kelima atau yang terakhir, menentukan perencanaan laba. Di sini manajemen harus mampu merencanakan laba yang diinginkan dengan kapasitas produksi yang dimiliki. Besarnya laba dapat diukur dari minimal produksi atau dari total rupiah yang diproduksi. Kemudian mampu merencanakan atau menentukan jumlah keuntungan dari setiap unit yang dijual. Ada beberapa kelemahan dari analisis titik impas. Yang pertama, analisis titik impas membutuhkan banyak asumsi terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendataan. Padahal terkadang asumsi yang digunakan sudah tidak sesuai dengan realita yang terjadi ke depan. Nah, yang kedua bersifat statis. Artinya analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Nah, analisis ini hanya digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran arus kas yang baik. Jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima dan hal-hal lain dianggap sama. Yang kelima adalah hubungan penjualan dan biaya. Dalam hal biaya, jika penjualan dilakukan dalam kapasitas penuh, tetapi memerlukan tambahan penjualan, akan ada tambahan biaya tenaga kerja atau upah yang mengakibatkan naiknya biaya variabel, dan jika diperlukan tambahan peralatan atau pabrik, maka biaya tetap juga akan meningkat. Yang keenam, kurang mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi selama masa penjualan. Di sini misalnya kenaikan harga bahan baku. Nah, kenaikan harga bahan baku ini akan berpengaruh terhadap harga jual pada akhirnya. Yang ketujuh, pengukuran kemungkinan penjualan. Jika hendak membuat grafik peluang pokok yang didasarkan pada harga jual yang konstan untuk melebihi kemungkinan laba pada berbagai tingkat, haruslah dibuat semua seri grafik untuk setiap tingkatan harga. Namun meski analisis titik impas memiliki banyak kelemahan, manajemen masih dapat menggunakan sebagai salah satu alat perencanaan keuangan, terutama perencanaan laba, produksi maupun perencanaan penjualan ke depan. Hanya saja, bagaimana perusahaan dapat melihat kelemahan di atas sebagai bahan koreksi atau pertimbangan lain dalam menentukan kebijakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu kelemahan analisis titik impas adalah karena banyaknya asumsi. Di sini saya jelaskan asumsi dan keterbatasan analisis titik impas tersebut. Yang pertama adalah dalam analisis titik impas hanya digunakan dua macam biaya. Yang pertama biaya tetap dan yang kedua adalah biaya variabel. Nah, karena itu kita harus memisahkan dua komponen antara biaya tetap dengan biaya variabel. Mengelompokkan kedua biaya ini atau mengelompokkan biaya tetap di satu sisi dan mengelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini secara umum untuk memisahkan kedua variabel ini relatif sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan semi biaya tetap. Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan analitis dan yang kedua pendekatan historis. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas. Yang ketiga adalah biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual. Harga jual maksudnya dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual. Yang kelima, tidak ada perubahan harga jual.
Artinya diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual suatu periode dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan biaya lainnya. Untuk mencari titik impas dapat digunakan beberapa model rumus. Nah, pemakaian rumus dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang dipakai. Hanya saja masing-masing rumus memiliki keuntungan atau kelebihan masing-masing. Rumus tersebut adalah yang pertama dengan rumus matematik. Nah, rumus matematik ini terbagi dua. Yang pertama adalah analisis titik impas dalam unit, dan yang kedua adalah analisis titik impas dalam rupiah. Dan rumus yang kedua adalah dengan coba-coba, dan rumus yang ketiga adalah dengan grafik. Adapun rumus yang digunakan atau dipakai dalam analisis titik impas dalam unit adalah BEP atau analisis titik impas sama dengan biaya tetap atau VC per P harga jual persatuan dikurang PC atau biaya tetap persatuan per unit. Sedangkan rumus yang digunakan dalam analisis titik impas dalam rupiah yang pertama adalah BEP atau analisis titik impas sama dengan VC atau biaya tetap per 1 dikurang PC atau biaya tetap persatuan per S atau jumlah penjualan. Nah, rumus yang kedua adalah rumus coba-coba yang kita gunakan dengan mencoba memasukkan semua angka-angka yang kita inginkan sehingga akan terlihat batas laba atau rugi untuk setiap penjual. Dan rumus yang ketiga adalah rumus dengan grafik. Nah, seperti yang kita tahu, dengan grafik itu kita akan melihat informasi yang lebih lengkap. Kita akan melihat gambaran lengkap seperti penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan total maupun laba atau rugi. Nah, dengan grafik juga terlihat jelas baik dari segi unit maupun rupiah yang kita peroleh. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Nah, batas aman digunakan untuk mengetahui besaran penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan. Ada dua rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan. Yang pertama adalah penjualan yang direncanakan. Rumusnya margin of safety sama dengan penjualan per unit per penjualan per titik impas kali 100%. Dan rumus yang kedua adalah penjualan margin of safety. Margin of safety sama dengan penjualan per budget dikurang penjualan per titik impas per penjualan per budget dikali persen. Dalam prakteknya, perolehan titik impas akan berubah-ubah seiring dengan terjadinya berbagai perubahan kondisi lingkungan atau kebijakan. Nah, pihak manajemen harus selalu mengantisipasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang akan menyebabkan perubahan pada perolehan titik impas. Nah, ada beberapa sebab yang mengakibatkan perubahan titik impas. Yang pertama adalah pengaruh perubahan harga jual per unit. Yang kedua, perubahan pada jumlah biaya tetap, dan yang ketiga adalah perubahan biaya tetap. Yang keempat, perubahan penjualan campuran, dan yang terakhir adalah penentu harga jual minimal. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami dari bahan yang saya sajikan, boleh kita lanjutkan diskusi di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.